Ya, jadi apa itu momentum dan mekanika fluida ya? Jadi ini nggak saya bahas detail, jadi hanya mengangkat basic dasarnya saja ya. Nah, ini review kemarin ya. Jadi ada namanya hukum kekekalan energi ya. Ada yang namanya konservatif sama tidak. Jadi untuk yang non konservatif itu, kalau konservatif itu seperti gaya gravitasi ya, gaya pegas. Nah, sedangkan non konservatif itu selain gaya gravitasi dan gaya pegas ya, itu contohnya ada gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek ya, dan seterusnya. Ini usaha kemarin udah, langsung aja. Ini contoh ya, kita bahas sekilas dulu. Contoh untuk energi. Ya, jadi ini contohnya adalah sebuah kotak bermasa 3 kg. Jadi 3 kg. Jadi ada berat ini mobil ya, mobil terus kita males gitu ya angkat terus taruh bawah. Nah, itu dengan menggunakan hukum energi, hukum gravitasi, kita manfaatkan papan seperti ini ya, dengan panjang papan 1 meter untuk naruh barang di sini, ceritanya seperti itu. Nah, sehingga papan membentuk sudut 30 derajat terhadap sisi horizontal. Nah, kotak mulai dari posisi diam ya. Jadi ini awalnya posisinya diam, kita review ya energi. Setelah itu dilepas ya. Jadi dia kecepatan mula-mulanya itu 0 ya. Setelah dilepas dia akan mengalami gaya gravitasi sehingga dia akan jatuh bebas. Ya, turun mengikuti ini papan ya 1 meter. Nah, selama kotak ini jatuh, dia mengalami gaya gesek ya. Kalau itu udah diketahui gaya geseknya secara langsung ya. Nggak perlu cari gaya normalnya dulu, baru dicari gaya geseknya ya. Jadi cari gaya gesek sudah diketahui 5 Newton ya. Yang pertama hitung kecepatan kotak ketika menyentuh tanah. Kecepatan kotak ketika menyentuh tanah jika asumsi tidak ada gaya gesek. Jadi gaya geseknya ini 0, jadi licin. Jadi berapa kecepatan sampai sini. Terus yang kedua ketika ada gaya gesek. Jadi kecepatan kita ini kalau ini kan berlaku hukum gravitasi ya. Jadi dia yaitu berlaku hukumnya ini yang konservatif ya, gaya konservatif. Di mana gaya konservatif itu ya kan tidak ada gaya gesek ya. Jadi hanya berlaku gaya gravitasi saja ya. Atau gaya pegas, cuma case-nya ini nggak ada gaya pegas ya. Jadi kalau terjadi gaya gravitasi sehingga energi masukan itu nggak ada, yaitu usaha WF-nya itu sama dengan 0 sehingga berlaku hukum kekekalan energi antara energi potensial dengan kinetik, yaitu energi mekanik posisi pertama itu akan selalu energi sama dengan energi mekanik posisi kedua, yaitu total energi kinetik dan potensial di titik 1 akan sama dengan total energi kinetik dan potensial di titik 2. Sehingga berlaku ini ya, EM1 sama dengan EM2. Nah, dari sini kan udah bisa deteksi ya, kan hukum kekekalan energi ini, yaitu EK1 sama dengan EP1 ya, sama dengan EK2 plus EP2. Nah, EK1 ini posisi 1 posisi mula-mula ya. Jadi energi kinetik satunya 0. Kenapa? Karena kecepatannya 0 V1-nya. Ini V2-nya yang kita cari ya. V2-nya yang kita cari. Nah, terus EP1-nya itu ada nilainya. Jadi yang 0 itu mana aja? Yaitu EK1. Ini V1-nya 0, dan sini H2-nya itu 0 karena di dasar. Nah, V1 sama dengan H2 sama dengan 0. Sehingga energi kinetik pertama sama dengan energi potensial yang kedua di sini. Posisi 2 itu di permukaan tanah itu sama dengan 0. Jadi energi potensial di permukaan tanah itu semua 0. Sehingga kita masukkan ya, EK1 sama dengan EP2 sama dengan 0, tinggal EP1 dan EK2. EP1 yaitu mg kali H1. Ketinggian posisi pertama yaitu 0,5 meter, ditambah sama dengan setengah mv2 kuadrat yang kita cari ya, V2-nya. Dimasukkan masanya, gravitasinya dimasukkan,
H-nya juga dimasukkan, akhirnya tinggal variabel V2 hanya ketemu yaitu 2GH rumusnya, yaitu 2 kali gravitasi kali ketinggian. Jadi ini udah rumus umum ya, jadi ketemu V2-nya itu akar 10 meter per detik. Nah, kalau ternyata ada gabungan ya, ada gaya non konservatif seperti gaya dorong, gaya tarik, ya, gaya gesek. Nah, untuk case yang B ini ada gaya gesek ceritanya. Jadi total gaya ya, total kerja oleh gaya gesek itu akan sama dengan selisih perubahan energi kinetik ditambah energi potensial, selisih delta EP. Ya. Jadi total energi mekaniknya itu akan sama dengan energi ini nilai kerjanya, kerja non konservatif. Ya, kerja non konservatif itu yaitu geseknya. Nah ini nilainya negatif ya, min FK kali jaraknya yaitu D 1 meter, sama dengan delta EK plus delta EP. Ini GGC-nya sudah diketahui, D-nya sudah diketahui ya, EK2 tadi sama posisinya dengan yang belum diketahui adalah nilai EK2. EK1 0, EP2 0, EP1-nya bisa dihitung secara langsung karena MGH1 dimasukkan sehingga ketemu V-nya ya. Sehingga dari rumus ini yang variabel yang belum diketahui yaitu V2 kuadrat. Oke, itu ya. Nah, sekarang bab yang baru yaitu momentum sama mekanika fluida. Ya, apa itu momentum? Momentum itu kalau mas-mas dan mbaknya pernah dulu ya, sekarang udah nggak ada. Atau sekarang pernah mungkin main biliar atau main kelereng ya. Mungkin kalau mas-masnya kali ini ya, main kelereng, terus atau bisa kalau mbak-mbaknya main bekel apa itu ya. Jadi ada 5 benda besi itu saya lupa. Terus ada bola ya, jadi bola dilempar. Pantulan pertama itu kita harus berubah. Nah, itu contoh aja ya. Momentum. Jadi ada namanya linear momentum P ya, disebut dengan P, yaitu P sama dengan partikel M yang bergerak dengan kecepatan F. Jadi kita memiliki momentum. Contohnya lagi kecelakaan ya. Kendaraan ketika mau produksi suatu mobil ya, itu pasti akan dicek ya. Mobilnya diberi kecepatan sangat tinggi ya, dan masanya pasti kan tinggi juga mobil ya. Nah, itu kecepatan semakin tinggi, maka momentumnya akan semakin besar. Jadi mobil di kecepatan ditabrakkan pada suatu benda ya, untuk mengecek apakah airbag-nya itu udah safety atau belum. Kasih momentum yang gede. Contoh-contoh momentum ya, banyak ya, contoh-contoh di aplikasi di sekitar kita. Nah, momentum ini rumusnya yaitu sama dengan massa kali kecepatan. Jadi satuannya yaitu massa kilogram kali meter per detik, ini satuan momentum. Nah, ada namanya konservasi momentum linier, itu mengindikasikan bahwa total momentum dalam sistem tertutup atau terisolasi atau residual gaya itu adalah 0. Sehingga berlaku seperti ini hukum momentum. Jadi sama dengan hukum mekanika tadi ya, yaitu kondisi. Jadi total momentum yang pertama, benda pertama ya. Jadi ini P1 tambah P2. Ini semisal P1-nya ini yang warna oranye ya, kuning ya, mendekati kuning, oranye ke kuning, kuning lah ya. Terus P2-nya itu yang warna biru. Jadi total kondisi pertama itu yang A ini, ya. Yaitu P1 momentum benda 1 ditambah momentum benda 2 sebelum bertabrakan, before collision ya, sama dengan total momentum setelah tumbukan. Ya, kali ini istilahnya bukan tabrakan lagi, namun tumbukan. Ya. Setelah tumbukan. Jadi dia totalnya sama. Pasti di sini ntar ada perubahan kecepatan dan akan mempengaruhi masanya. Dari sini secara logika kira-kira ketika
dengan kecepatan yang sama ya, kira-kira yang setelah tumbukan yang lebih cepat yang mana ini? Yang oranye apa yang biru? Oranye, Pak. Oranye ya. Nah, karena masanya kecil dia. Jadi akan mengimbulkan momentum yang tambah besar. Kan ini keredam. Nah, dari sini udah bisa deteksi ya. Yang ini biasa main kelereng. Kelereng bolanya sama semua ya. Apa namanya? Yang beda kan adalah kecepatan sentilannya ya. Jadi sebenarnya kecepatannya tinggi dengan presisi direction yang pas. Nah, itu yang akan menang ya. Jadi ini saya kasih keterangan P1 itu momentum benda satu kondisi awal ya atau sebelum tumbukan, P1 aksen itu momentum benda satu kondisi akhir atau setelah tumbukan dan seterusnya. Momentum ini merupakan bilangan vektor ya. Jadi arah itu sangat berpengaruh. Ya kayak main kelereng itu kalau arahnya kalau kita misal mau memasukkan kelereng yang akan kita tumbuk, di mana lubangnya itu enggak di depan kita pas ya, namun miring ke kanan, pasti kita mengira-ngira ya berapa sudutnya, ya, nabraknya di posisi pinggir, berapa sudutnya, nah agar pas tumbukannya itu pas masuk ke lubang di posisi yang miring ke kanan, misal 45 derajat dari posisi depan. Nah, itu ya, jadi dia merupakan bilangan vektor. Nah, langsung contoh aja ya untuk mudah pemahaman. Jadi di sini sebenarnya ada dua bola ya atau kelereng masing-masing massa bola. Kalau ini bola ya, karena satuannya kilogram, ada kelereng satunya kilogram. Jadi satuan dua bola itu yang pertama, bola pertama 2 kg, bola kedua 3 kg. Dan kecepatan masing-masing benda sama yaitu 2 meter per detik. Jadi sebenarnya ada dua bola ya yang diarahkan saling menuju satu sama lain ya, dengan kecepatan yang sama namun masanya berbeda, terjadi tumbukan sempurna. Nah, jadi ada istilah tumbukan sempurna sama tumbukan sebagian atau tumbukan tidak sempurna. Kalau tumbukan sempurna itu biasanya apa istilah kalau bahasa Jawa itu mental ya. Tumbukan tidak sempurna itu biasanya ketika ditumbuk dia malah nempel ya. Contohnya ya kita nembak dengan pelurunya, jadi pelurunya kita tembakkan ke kayu, ya, sehingga apa namanya itu pelurunya itu ketika ditumbuk dengan kayu bukan malah melenting sempurna, namun dia malah menetap di kayunya masuk gitu ya. Jadi itu tumbukannya tidak sempurna. Ya, kali ini case-nya yang sempurna ya. Di mana kecepatan bola satu setelah tumbukan, jadi ceritanya bola 1 2 kg setelah tumbukan itu dia balik lagi arahnya. Nah, arah sangat pengaruh ya. Dia balik lagi arahnya. Ini contohnya benda satu yaitu M2 ya. Arahnya itu asumsi ke kanan atau ke arah positif. Jadi dia nilai positif. Terus benda dua arahnya ke kiri. Jadi bebas asumsinya ya. Asumsinya kita bebas. Jadi semisal ini 2 dimensi yaitu ke kanan dan ke kiri. Ya, ke kanan yang positif, ke kiri yang negatif. Jadi benda satu ke kanan positif, benda kiri negatif. Bebas kalau mau dibalik monggo. Oke, kalau udah seperti itu, nah ya. Ini cerita ini benda ini benda 2 kg ya. Terus ini yang 3 kg. Jadi dia arahnya yang benda satu ini ke kanan, terus benda dua ke kiri. Ya, jadi yang benda satu ini jadi yang benda satu ke kanan ya positif momentumnya sebelum tumbukan, yang benda dua ini ke kiri nilainya negatif sebelum tumbukan. Setelah itu setelah bertumbukan sempurna ya, secara logika ini pastinya benda satu kan balik ke kiri ya. Jadi bertumbukan sehingga benda satunya itu akan mengarah ke kiri. Ini sebenarnya setelah tumbukan ya.
semua warnanya apa ya. Nah ini, jadi ini arahnya udah berbeda setelah tumbukan. Yang benda 2 itu ke kiri, balik ya. Benda 1 menjadi yang positif akhirnya sekarang. Nah ya, angkanya di sini P1 untuk benda yang 2 kg itu positif, yaitu M1 kali V1. Terus benda 2 yaitu ke kiri negatif nilainya momentumnya, ya. Terus sama dengan P1-nya berubah berlawanan arahnya, yaitu momental ya, atau bertolak belakang dengan arah sebelumnya, yaitu ke kiri negatif. Momentum benda 2 setelah tumbukan yaitu positif, arahnya ke kanan. Setelah itu dimasukkan rumusnya, ini M1 V1, terus ini minus M2 V2 ya, minus M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Jadi tulis diketahuinya apa tadi? V1 V2 ketemu 2 meter per detik, V1 aksen ini menandakan yang setelah tumbukan ya, yaitu 3 meter per detik, jadi yang kita cari yaitu V2 aksen. Setelah dimasukkan ketemunya ini, V2 aksen sama dengan 43 meter per detik. Terus kalau ini ceritanya tidak lenting sempurna ya. Sehingga kalau yang contoh tidak lenting sempurna itu dia itu menyatu ya. Ini contohnya sebuah mobil dengan massa 1.800 kg ya, berhenti di lampu merah ya. Tiba-tiba dihantam oleh kendaraan lain dengan massa 900 kg. Misal ini kendaraan lain ini yang lebih kecil ya, dia itu mengarahnya ke kanan ya, jadi positif. Dari belakang ini benda 1, ini benda 2 yang kecil ya, mobil berat truknya ya, truknya itu diam, jadi momentum, jadi nilai momentum V1-nya itu sama dengan 0 karena V1 untuk kecepatan truknya itu sama dengan 0 ya, karena diam ya, berhenti di lampu merah. Setelah itu kendaraan mobil Avanza ini 900 kg ya. Avanza Innova itu mobil sejuta umat ya. Dan kedua benda akhirnya menyatu. Jadi berarti dia karena kencengnya ya, nabrak, dia malah menyatu sehingga kedua truk dan mobil tadi dia bergerak bersama-sama. Ya. Jadi akhirnya menyatu. Jika mobil yang lebih kecil bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik sebelum tabrakan, berapa kecepatan kedua kendaraan setelah tabrakan terjadi. Jadi kecepatannya bareng ya. Jadi bayangannya truknya diam, terus ada kendaraan kecil nabrak dari belakang, nabraknya itu langsung kayak menyatu gitu, sehingga dia kedua kendaraan itu bergerak bersama-sama ke kanan. Nah, yang dihitung berapa kecepatan kedua kendaraan itu yang sudah menyatu tadi. Yaitu rumusnya masih sama, yaitu P1 ditambah P2. P1-nya 0 ya, karena kecepatan truknya 0. Dimasukkan nilainya ya. V2-nya 20 meter per detik. Jadi ingat satuannya SI ya. Kalau sebenarnya ada soal kilometer per jam jadikan meter per detik. Kalau diketahui soal massa kelereng misal gram jadikan kilogram. Oke, sama dengan harusnya ini kan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, ini dijadikan satu, kenapa? Karena kecepatannya sama. Ya. Kalau kecepatan sama, kan awalnya ini ya, P2 aksen ya, P1 aksen, P aksen 1 ya, ditambah P aksen 2 itu kan sama dengan M1 kali V aksen 1. Nah, kan kita tulis V aksen gitu aja, karena kecepatan mobil dan truk sama setelah tumbukannya. Ditambah M2 V aksen. Sehingga V aksennya bisa dikeluarkan, jadi tinggal M1 ditambah M2 kurung kali V aksen. Ini ya. Jadi rumusnya sebenarnya awalnya sama tadi. Cuma kecepatannya aja yang sama, sehingga saya tulis total massa dikalikan V setelah tumbukan. Nah ini ya.
Jadi dimasukkan total masanya, yaitu ini yang kiri 1.800 kali 0 tadi, momentum truk 0 ya. Jadi tinggal momentum mobil Avanza yaitu 18.000 sama dengan total masanya dikalikan V akses, sehingga V akses sama dengan 6,67 meter per detik. Jadi secara logika pasti kecepatannya lebih kecil daripada kecepatan Avanza sebelum turukan ya, karena teredam ya oleh massa truk. Oke, itu tadi momentum ya, sekilas ya. Jadi nggak saya bahas secara umum detail. Jadi nanti karena waktu yang tidak memungkinkan ya. Jadi monggo dari e-book yang sudah saya share tadi itu lengkap, itu bisa dipelajari, itu banyak contoh-contoh soal juga ya, sama ilustrasi gambar. Nah selanjutnya ini mekanika fluida. Ya, kalau di sipil yaitu biasanya kalau bangun jembatan ya, terus mungkin bangun bendungan ya, apalagi ya, banyak ya, di mesin juga ada pastinya ya, di elektro juga ada ya. Pak elektro nggak harus listrik ya. Untuk elektro nanti kita ketika saling terhubung ya, teknik satu sama lain, teknik fisika teknik ini. Contohnya kalau saya dulu ya, saya desain instrumen kontrol. Jadi saya membangun instrumen di suatu aliran limbah. Jadi saya harus mengetahui karakteristik fluidanya seperti apa, dia turbulensi atau enggak. Dengan karakteristik tersebut kita bisa menjustifikasi instrumen apa yang tepat untuk mengukur aliran limbah tersebut, gitu ya. Jadi semuanya terhubung. Jadi emang saya ambil materi yang sekiranya di e-book tadi itu enggak semuanya ya bisa pelajari ya. Monggo kalau jadi semuanya nggak apa-apa, bagus lagi. Jadi pastikan ini ya berbeda case-nya di sipil, mesin dan elektro. Ini saya secara umum dulu. Nah ada namanya tekanan, namanya hukum Pascal ya. Jadi ceritanya dia di kondisi tertutup. Nah, ini barangkali yang mobil ayah, ibunya, tante atau mobil sendiri ya, itu dicuci yang pakai hidrolik, misalnya di tempat cucian hidrolik tuh bersih ya. Kalau mobil biasanya hidrolik sistemnya, atau kalau yang hidrolik itu biasanya kayak naik di bawahnya itu ada kayak kosong gitu ya, jadi nyuci dari bawah bisa. Yang hidrolik ini jadi dia sistemnya tertutup gini. Jadi ini ibarat fluida, bebas fluidanya, entah air atau apa. Jadi dia ketutup, kondisi terisolasi. Ya. Ketika kita beri tekanan F1 di lubang yang kecil, dia harusnya dia akan tersebar merata ya, di sini. Ya. Dengan tekanan yang dihasilkan yang sama di sini. Sehingga kan tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Ya logikanya semakin besar ini ya. Jadi P1, jadi tekanan yang terjadi di lubang kecil ini. Ya. Jadi mesti di sini untuk memudahkan, jadi lubang kecil ini tekan sama dengan yang lubang besar ini. Itu namanya dengan hukum Pascal. Jadi P1 sama dengan P2, yaitu F1 dibagi luas penampang kecil ini ya, akan sebanding dengan F2 yang dihasilkan dibagi luas penampang yang besar. Jadi secara logika ya, semakin kecil luas penampangnya, karena F1 kan sebanding dengan luas penampangnya, maka akan semakin kecil gaya yang diberikan. Jadi logikanya di sini agar gaya yang kita dorong lebih kecil, jadi luas penampangnya diperkecil ya. Itu semakin diperkecil. Nah, di sininya untuk yang mobil itu diperbesar luas penampangnya. Kenapa? Agar gaya yang dihasilkan lebih besar. Karena gaya sebanding dengan ini, yaitu luas penampang. Nah, mungkin ini malah lebih besar, terus ini yang mobil lebih kecil, ya wis ngos-ngosan ya, malah nggak naik-naik nanti mobilnya. Jadi semakin kecil akan semakin kecil yang diberikan, namun tekanan yang dihasilkan akan sama ya. Nah, ini berlaku hukum Pascal. Selanjutnya ada hukum Archimedes ya, yaitu hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup sebentar ya.
Ya, suatu benda yang menyatakan setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung istilahnya ya. Makanya kenapa kecuali kalau ini ya, kecuali kalau bendanya itu solid, ya. Bendanya itu solid. Jadi ini gaya apung yaitu berlaku seperti ini, yaitu resultan gaya. Kemarin udah belajar gaya ya. Resultan gaya itu sama dengan massa benda tersebut akan sama dengan akan sama dengan massa kali percepatan secara total. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, saya coba berikan gambar ini di buku kemarin ya. Ini hukum Pascal tadi ya. Sebenarnya ada hukum apa? Tekanan hidrostatik ya. Nah, untuk yang hukum Pascal ini ya, tadi ya. Jadi lubang kecil, lubang besar karena sebanding gaya yang diberikan akan sebanding dengan luas penampangnya. Oke. Ini barometer untuk mengukur tekanan ya. Nah, ini Archimedes ya, yang tadi saya ini. Jadi ada istilahnya tenggelam, melayang, sama terapung. Ya. Jadi ada nama apa itu gaya ke atas ya. Jadi contohnya ini ya, makanya kenapa kapal itu bisa mengapung. Nah ini jadi gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi ini ceritanya gayanya itu tenggelam semuanya, namun dia mengapung di tengah-tengah ini ya. Jadi atau kalau dia tenggelam terus dia berjalan jatuh gitu ya. Jadi dia ada percepatan tertentu. Ya, kalau percepatan 0 sehingga total gayanya itu sama dengan 0, resultan gayanya ya. Kalau dia bergerak ke bawah akan jatuh ya, sehingga gaya beratnya lebih besar daripada gaya ke atas. Nah, gaya ke atas itu ilustrasinya seperti ini ya. Nah, saya kasih ilustrasi untuk memudahkan. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Kita ada ini apa kotak gitu ya. Nah, ini ibarat airnya full gitu aja. Ini asumsi airnya full. Ini asumsikan airnya full ya. Jadi ini isinya air full. Nah, terus ada balok ya, atau semisal balok kita menuju ya. Nah, baloknya. Nah, jadi ini airnya full ya. Jadi bayangin airnya full. Nah, biar tahu gaya ke atas itu sebenarnya apa sih ya. Nah, ini airnya full terus tiba-tiba balok ini yang awalnya balok ini dijatuhkan ceritanya. Kita mau taruh ke air. Kita mau taruh ke air ya. Setelah kita taruh ternyata kondisinya seperti ini. Nah, misal ini baloknya. Dia mengapung ceritanya. Jadi ada kondisi dia itu terbenam sebagian ya. Nah,
Jadi dia ada kondisi terbenam sebagian. Nah, ini ya, kondisi ini. Bisa diwarna ya. Oke, nah, nah ini ya, yang terbenam sebagian ini ya, yang di bawah permukaan air. Ketika kita nyelupkan suatu balok ini, pasti kan ada air yang meluber ya, air yang meluber. Nah, air yang meluber, ibarat ini air yang meluber ini ditangkap oleh ini air ya, wadah ya, wadah hijau. Jadi ini ibarat airnya meluber ini ya, airnya meluber. Nah, total air, jadi total air yang meluber itu volumenya akan sama dengan volume yang tenggelam. Ya. Akan sama dengan volume yang tenggelam. Jadi ibaratkan volume air tadi yang harusnya full itu tergantikan ditempati oleh suatu benda ini yang tercelup. Ya. Jadi total volume yang tenggelam itu sama dengan disebut dengan gaya ke atas ya. Jadi volume yang tenggelam ya. Jadi volume air yang keluar ini sama total volumenya akan sama dengan volume benda yang tenggelam. Ya. Itu disebut gaya ke atas. Jadi gaya ke atas FA itu sama dengan ya rumusnya rho massa jenis cairan fluida kali gravitasi rho GV kali volume. Ya. Volume yang tenggelam. Ya. Jadi volume benda yang tenggelam atau sebenarnya volume fluidanya dia ya. Volume airnya. Volume airnya itu bisa dicari dari volume benda yang tenggelam. Nah, makanya ini disebut biasanya gaya ke atas itu sama dengan massa jenis cairan tersebut dikalikan gravitasi kali volume benda yang tenggelam. Jadi massa jenis airnya berapa, gravitasinya, volume benda yang tenggelam itu sama digantikan oleh menggantikan volume cairan yang digantikan yang ditempati ya, ibarat air sebesar volumenya semisal 1 kubik itu dipindah digantikan oleh benda yang tenggelam tadi, gitu ya, itu gaya ke atas. Nah, kalau semisal bendanya itu full, ya, tenggelam dan mengapung di dalam, jadi volume gaya ke atasnya itu akan sama dengan volume benda yang full, ya, volume benda. Karena air yang tergantikan akan sama air yang tercecer, itu volumenya akan sama dengan volume benda yang tenggelam ini. Sama aja ketika kondisinya tenggelam ya, berat ya, dia jatuh terus sampai di permukaan air ya, bukan air bagian dalam. Nah, makanya untuk yang mengapung ini pasti terjadi gaya berat sama gaya ke atas atau disebut dengan FA. Ini gaya beratnya gaya berat benda ya, WB. Gaya berat itu kemarin rumusnya yaitu sama dengan massa benda ya dikalikan gravitasi. Ya, sebenarnya ini sama aja ya. Gaya ke atas itu sama dengan massa air. Massa air di mana air itu adalah air yang diganti oleh benda yang tenggelam. Ya, massa air dikali gravitasi sama. Nah, di mana massa itu kan massa jenis ya, ingat ya, massa jenis itu rumusnya massa per volume. Sehingga massa sama dengan massa jenis kali volume. Sehingga gaya ke atas massanya diganti dengan massa jenis kali volume, yaitu massa jenis rho kali volume kali gravitasi. Ya, kalau ini, jadi ini volumenya untuk case mengapung tenggelam, yaitu volume yang ini, yaitu volume benda yang tenggelam, bagian volume yang tenggelam. Itu ya ilustrasinya ya. Jadi makanya kenapa kapal itu ada ruang kosong ya. Nah, ruang kosong itu untuk ini. Jadi ruang kosongnya itu untuk menambah volume
laut yang tergantikan oleh benda yang tenggelam ya. Jadi gaya ke atasnya akan semakin besar. Nah, ini contohnya. Jadi resultan gayanya hanya ada dua ya. Yaitu gaya berat, benda, sama FA maksimum. Kalau ini gaya ke atasnya maksimum. Kenapa? Karena volume bendanya itu tenggelam semua. Ya. Makanya dari sini benda tenggelam ya, jika berat benda akan lebih besar daripada gaya maksimum ke atas. Jadi dia ada percepatannya, ya, resultan gayanya. Kalau benda melayang, yaitu gaya berat akan sama dengan gaya ke atas. Kalau benda terapung, nah kalau benda terapung ini dia terapung di sini ya, jadi muncul sebagian di permukaan. Yaitu jika berat benda lebih kecil daripada gaya angkat maksimum. Jadi ceritanya kalau terapung itu gaya ke atasnya itu lebih besar daripada gaya berat. Ini ya. Jadi ada di mana ada F. Nah ini, jadi resultan gaya itu sama dengan massa kali percepatan massa benda. Nah, jadi yaitu yang gaya gravitasi kita asumsikan yang positif ya, gaya ke atas yang negatif. Ini kita balik ceritanya. Jadi dia mengarahnya ke bawah. Jadi gaya berat dikurangi gaya ke atas. Gaya atas kan yang melawan gerak benda ya. Jadi gerak bendanya karena ke bawah sehingga kita asumsikan positif yang ke bawah. Jadi berat benda dikurangi gaya ke atas. Nah, dimana gaya ke atas ada massa jenis kali volume fluida. Kita sebutnya fluida ya. Yang tenggelam. Volume benda yang tercelup dalam fluida disebut dengan VF. Terus ini rho massa jenis fluida. Nah, untuk benda mengapung sebagian atau terapung ya. Ada azan. Ya, jadi ini tadi benda terapung, benda mengapung seluruhnya ya. Jadi maksudnya mengapung seluruhnya ini lebih tepatnya melayang ya. Dia masuk. Jadi ini mengapung sebagian. Misalnya harusnya bukan mengapung seluruhnya ya. Ini ibarat dia mengapung seluruhnya. Jadi tenggelam seluruhnya. Bukan tenggelam. Jadi mengapung namun seluruhnya ya. Masuk ke dalam permukaan air. Sedangkan yang ketiga yaitu benda tenggelam. Ya. Ini benda mengapung seluruhnya, terus benda tenggelam. Jadi untuk yang benda mengapung sebagian, total gayanya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena percepatannya 0, dia diam ya, nggak bergerak. Namanya aja mengapung. Nah, namun volume yang tenggelam itu volume benda yang berada dalam fluida atau tercelup. Jadi dia tenggelamnya sebagian. Ya. Ya, benda mengapung, namun benda yang masuk ke bawah permukaan air, permukaan fluida itu sebagian. Jadi volume fluida untuk menghitung gaya ke atasnya itu sama dengan volume benda yang berada dalam fluida atau tercelup. Terus benda mengapung dengan benda tenggelam secara keseluruhan atau di bawah permukaan air semua, permukaan fluida semua. Sama resultan gayanya sama dengan 0, volume fluidanya itu sama dengan volume benda karena volume benda kan masuk semua ke air ya, ke fluida. Kita sebutnya fluida. Sehingga volume fluidanya itu sama aja volume benda tersebut. Ya, bayangnya kayak tadi meluber tadi gitu ya.
Terus terakhir itu benda tenggelam, jadi dia bendanya jatuh sampai ke bawah bergerak terus, sehingga ada percepatannya, yaitu resultan gaya untuk sumbu Y itu sama dengan massa benda tersebut kali percepatan gaya yang bergerak ke bawah. Ya. Jadi gaya ke atasnya itu lebih kecil ceritanya. Jadi gaya beratnya lebih besar daripada gaya ke atas. Selanjutnya yaitu pengukuran tekanan. Yang tadi ya namanya hukum ya tekanan tadi bahwa jadi ini ceritanya kita ini bendanya tenggelam sampai di bawah benar-benar di bawah permukaan air ya. Jadi kita mau menghitung tekanan di sini di titik satu ini, atau kita ini mau menghitung tekanan di B ini ya. Nah, jadi kalau mau menghitung tekanan itu sama dengan tekanan yang di luar ditambah rho GH ya. Tekanan ini. Jadi tekanan itu sama dengan rumusnya tekanan ini ya. Jadi kan P itu tekanan ya. P kan sama dengan F dibagi A. Jadi gaya itu sama dengan ya, tekanan dikali luas penampang PA. Sehingga dari penjelasan di sini bahwa kita bisa ilustrasi untuk kok bisa dapat rumus seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ini untuk gaya F sama dengan PA. Nah, untuk tekanan, rumus tekanan, selain F bagi A, tekanan itu sama dengan, tadi kan ya, F dibagi A, ya, di mana gaya ke atas, ya, kita asumsinya gaya, itu kan gaya rumusnya tadi adalah rho massa jenis, ya, atau kita P kecil ini rho ya bayanginnya. Jadi P itu kan sama dengan F dibagi A ya. Di mana F itu massa dikali percepatan. Nah, percepatan untuk case ini adalah gravitasi ya. Dibagi A. Nah, tadi kan untuk gaya itu sama dengan rho GV ya. Yaitu massa kan massa itu sama dengan massa jenis kali volume tadi ya. Rho massa jenis kali volume ya. Kali A-nya diganti dengan gravitasi. Untuk case ini kan kecepatan gravitasi ya. Dibagi dengan A. Nah, sehingga dari sini volume kan rumusnya luas penampang kali tinggi ya. Ya. Jadi kalau kita tulis massa jenis luas penampang, volume itu luas penampang kali H kali ketinggian dikali gravitasi dibagi A, sehingga A-nya kecoret ya. Tinggal rho GH. Rho kali G kali ketinggian. Jadi semakin dalam adik-adik tenggelam di laut, akan semakin menerima, kan semakin dalam kan logikanya ini ketinggiannya adalah bukan ketinggian kalau case-nya ini ya, namun kedalaman ya. Kedalaman kita dalam fluida. Jadi semakin dalam, maka akan semakin tinggi tekanan yang kita terima. Nah, jadi rumusnya itu ini diperoleh dari ini. Jadi resultan suatu gaya, ya,
Jadi total tekanan itu sama dengan ibarat kita posisinya di sini ya. Posisinya di sini dengan kedalaman sebesar H, kedalaman dari permukaan air. Jadi tekanan yang diterima di titik sini itu sama dengan tekanan dorong dari luar. Jadi tekanan atmosfer untuk case ini ya. Disebut dengan PO ditambah dengan tekanan akibat dari akibat dari kedalaman air. Ya logikanya ada ini di titik sini kayak menampung volume air dengan ketinggian H. Jadi semakin dalam, maka ibarat semakin menerima beban airnya itu menerima beban fluida itu semakin besar. Makanya semakin dalam ya. Itu makanya kayak analisa di Titanic gitu ya. Jadi ibarat sebenarnya 1 kilo atau ratusan kilo itu sama aja adik menerima beban bertonton ya. Bayangin bertonton, makanya kalau semakin dalam adik maka akan mudah potensi untuk tekan itu semakin tinggi ya. Jadi kayak hancur ya. Nah, jadi untuk menghitung suatu tekanan, makanya ini contohnya ini ada suatu gas ya, gas P, gas dengan tekanan P, ya dia kondisi tertutup. Nah, lubangnya itu terhubung langsung dengan ini apa namanya tube ya, tube atau tabung kecil dan elastis ya. Namun ini bentuknya U seperti ini. Jadi ini airnya yang awalnya airnya itu harusnya sejajar ya ceritanya. Jadi dia ini akan kedorong. Jadi di sini ada tekanan A. Itu kalau diambil titik segaris itu akan sama dengan tekanan di sini. Ini secara logika ya. Jadi kita bisa menghitung tekanan di dalam bola ini ya. Ya, karena dia kan dorong ya, tekanannya akan dorong air untuk sehingga airnya itu kayak semakin ke atas ini. Logikanya gini ya. Jadi ibarat ini tabung tiup gitu ya. Oh, ini nggak lurus ya. Anggap aja lurus. Anggap aja ini lurus ini ya. Jadi ceritanya ini ada air di sini. Kalau ini masih lubang, ini ceritanya ada gas ya, bola ini, bola tertutup. Nah ini lubangnya masih terhubung di atmosfer ya, di udara. Jadi ini ada cairan. Pasti logikanya kan sejajar ya. Karena tekanan yang masuk ke lubang sini, lubang kiri akan sama dengan tekanan yang masuk ke lubang kanan. Jadi tekanan di titik A, di titik ini yang sejajar itu akan sama. Nah, ceritanya lubang ini dimasukkan ke sini, ke bola tadi yang akan kita hitung tekanannya berapa ya, sehingga dia dibuka, sehingga logikanya ini pasti kan ini memiliki tekanan tertentu ya, dan tekanannya itu pasti lebih besar daripada tekanan ini, case-nya tekanannya lebih besar dari tekanan ada di udara. Jadi tekanan udara itu disebut dengan PO ya. Tekanan ini sehingga yang awalnya ini tekanan udara terus dihubungkan dengan tekanan P, dia akan mendorong ya, dia akan mendorong ke sini tekanannya, mendorong air. Yang tadi ya, yang hukum Archimedes tadi, Archimedes, hukum Pascal. Jadi dia akan tersebar merata. Ini akan mendorong sehingga airnya yang awalnya di sini, dia akan kedorong ke sini. Kita rubah yang warna merah, misal ini ya. Jadi kedorong ke sini, permukaannya berpindah di sini, dan ini logikanya permukaannya harusnya naik ke atas ya, di sini. Ya perpindahnya harusnya sama, sehingga ada selisih ketinggian. Nah, selisih ketinggian sebesar H. Nah, ini ini ukur ya. Jadi sehingga tekanan di sini titik A tadi ya, itu akan sama dengan tekanan di sini. Titik B dengan kedalaman air sebesar H. Nah, sehingga ada tekanan di ini kan udah nggak ada ya. Ini kosong ceritanya kedorong. Jadi kita bisa hitung tekanan yang terjadi di titik A, di mana tekanan A itu antara tekanan yang ada di dalam gas ini dengan air ini sama, ditarik garis di sini yaitu B, sehingga tekanan PA itu akan sama dengan PB.
di mana PB, ya, itu ada dua tekanan, yaitu tekanan akibat dari air ini fluida dengan kedalaman H, sama tekanan dari udara, P0. Sehingga tadi ya rumusnya yaitu P0 tekanan atmosfer ditambah tekanan ini akibat kedalaman fluida ini, yaitu massa jenis kali G kali kedalaman. Makanya rumusnya tadi ya. Ini ya, jadi P sama dengan P0 tambah rho GH. P0 itu 1 atmosfer ya, tekanan udara. Atau kalau satuan SI, satunya harus SI ya, yaitu Pascal, yaitu 1, ini koma ya, bukan 1000. Jadi ini koma ya. Nah, 1,013, misal kita tambah 0 lagi biar nggak bingung. Ya, jadi biar nggak dikira 1000. Jadi ini 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal atau ATM-nya. Nah, ini digunakan biasanya untuk mengukur tekanan ya. Contohnya yang terjadi dulu, ingat ya, ada berita ada tukang septic tank ya. Jadi mau ukur mau ini kok mau nyedot septic tank ceritanya. Nah, namun kesalahannya adalah ya, ini wawasan sederhana aslinya. Jadi dia ngecek gasnya itu malah dengan api ya. Tahu sendiri septic tank itu kan kotoran kita ya manusia ya. Nah, kotoran itu bisa jadi gas, biogas namanya. Yaitu kalau kita rujuk dari biogas itu kan asal muasal dari selulosa. Selulosa itu ada di dinding ini, dinding sel tumbuhan ya. Karena kita kan makan tumbuhan juga ya. Nah, selulosa itu tidak bisa dicerna. Nah, dia dicerna menghasilkan biogas. Jadi kalau terfermentasi diam gitu, dia akan menghasilkan biogas. Nggak akan saya jelaskan proses kimianya, tapi menghasilkan biogas kan. Jadi kotoran kita itu bisa menghasilkan energi biogas untuk listrik, untuk memasak ya. Jadi biogas itu kalau kena api, kalau tekanannya tinggi, malah bisa menghasilkan ledakan. Nah, ngeceknya kok pakai api, nah itu kan ya mas sederhana aja. Kalau mengecek tekanannya mudah ya, kasih dari lubang tadi, mas mbaknya itu pakai selang yang tipis yang bening gitu ya. Jadi selang tadi bentuk U, jadi bentuk U gini. Terus ini lubang ujung yang kiri, masukkan aja lubangnya. Jadi kalau mau ukur ceritanya ini, kalau case-nya ceritanya septic tank ya. Jadi kalau septic tank bentuknya gini. Nah, ini pada septic tank. Nah, ini terus ini permukaan rumahnya ya. Yes. Nah, terus ini ada lubang. Nah, di sini ada lubang, lubangnya di sini. Ya, ya mudah ya, selang tadi. Ya, ini selangnya dihubungkan gini aja. Nah, terus dibentuk U. Sama, anggap aja ini lurus ya. Nah gini, nah kan awalnya sebelum disambung itu kan pasti ada kasih air aja ya, air. Nah gini ya, awalnya kan sejajar ya, sejajar. Jadi kalau belum tersambung ini ceritanya, ketika udah disambung pasti ini ada dorongan tekanan di sini, dorong sehingga ini kedorong ke bawah dan ini dorong ke atas. Nah ini caranya menjadi ini. Nah dicek selisih ketinggiannya ya. Nah, dari ketinggian ini baru kita bisa hitung tekanannya. P sama dengan, tadi ini ujian masih keluar ya. Nah, basic ini. P0 tekanan atmosfer ditambah rho GH. Ya. P0-nya tadi berapa? 1,013 atau 1 aja dikali 10 dibulatin ya, 10 pangkat 5 Pascal ditambah rho-nya rho airnya berapa? Rho air itu 1000 ya. 1000 10 pangkat 3 gravitasi 10 hanya semisal 10 meter kebesarannya ya 0,1 meter, harus meter satunya, udah tinggal dikalikan dijumlahkan, itulah tekanannya, satuannya Pascal itu ya. Nah ini yang benar, oh ternyata tekanannya tinggi nih. Nah kalau gimana kalau sini tekan tinggi, ya udah dibuka aja, dibiarin keluar terus ya. Keluar entah mungkin 1 jam 2 jam dicek lagi, oh tekanannya harusnya udah berkurang. Kenapa? Karena gasnya udah keluar, bukan malah masukin api ya. Jadi kemarin malah jadi korban kan ya. Jadi masukin api, masuk lubang sini, malah ini meledak, ini
penutupnya ini naik ya, orangnya itu masuk tutup gitu ya, jadi itu yang meninggal ya. Tuh. Nah ini ya, jadi kalau mau mengukur gas atau mengukur apa ya silakan dengan konsep sederhana ini. Enggak, barangkali yang ditanyakan ya. Ini teori kontinuitas debit fluida ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini ya, ini yang terakhir yaitu teori kontinuitas ya. Jadi ada suatu aliran debit ya. Nah debit itu integral ya. Debit rumusnya kan sama dengan A1 ya, luas penampang dikalikan kecepatannya. Nah jadi logikanya gini. Ini suatu pipa yang air ya, pipa air. Terus pipanya itu semakin membesar diameternya. Pipanya itu semakin membesar diameternya, logikanya ini kecepatan V1. Ini menyempit terus membesar. Pertanyaanku adalah kecepatan di lubang yang lebih besar ini kira-kira lebih cepat atau lebih lambat? Lambat, Pak. Lambat ya, karena ini dia berbanding terbalik ya. Jadi total debit di titik manapun dia akan sama. Jadi logikanya di debit 1 ini, ya, di debit 1 itu loss penampangnya kecil sehingga kecepatannya gede. Logikanya di sini, oh ini loss penampangnya gede, logikanya kecepatannya kecil turun ya. Ini kecepatannya besar tadi, sorry. Jadi kayak makanya sebenarnya keran itu pakai konsep ini, konsep kontinuitas debit fluida ya. Makanya keran lubangnya kecil-kecil, kenapa? Karena kalau kecil gitu kecepatannya kencang kan. Shower dan sebagainya ya. Nggak ada shower lubangnya langsung gede gitu. Itu ya. Jadi ini hukum kontinuitas debit itu selain debit harusnya kan rumusnya kan volume per detik. Jadi kecepatan volume tiap detiknya itu berapa? Atau debit sama dengan luas penampang kali kecepatan. Selanjutnya hukum Bernoulli. Ini tambahan aja ya. Jadi ujiannya sampai ini aja ya nanti ya. Teori kontinuitas debit fluida ya. Baik, ini saya skip ya untuk belajar mandiri. Baik, mungkin ada yang ditanyakan deh. Mas dan Mbaknya, monggo. Ini untuk saya cek presensinya ya. Kita mungkin sambil presensi barangkali ada ditanyakan. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw Muhammad. Ya, itu dulu dari saya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan selama saya mengajar. Ya, mumpung Anda masih banyak waktu ya, 2 minggu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ntar mungkin menjelang ujian saya kasih coba-coba soal untuk latihan. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Istirahat dan kalau yang ada kuliah lagi monggo. Saya izin tutup, nanti saya share rekamannya ya. Siap di YouTube, Pak. Ya, di YouTube sama filenya juga nanti saya share. Ya, terima kasih. Siap. Sama, Pak.